Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang wanita terekam kamera pengawas saat mencuri uang milik salah satu jemaah masjid di kawasan Pantai Cimpago, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Pelaku berpura-pura sholat di saf belakang. Bahkan, pelaku melakukan gerakan sholat hingga 8 rakaat, menunggu waktu sholat berjamaah masuk. Saat seluruh jemaah sholat, pelaku menuju ke arah barang milik jemaah sambil memantau keadaan. Usai mengambil uang dari dompet korban, pelaku meninggalkan masjid. Dengan naik sepeda motor, pelaku pergi menuju arah lorong. Sementara korban kehilangan uang Rp500.000 dan telah melapor ke polisi. Orang yang pelaku tadi, maling tadi, ibu-ibu yang maling pelaku, dia mendatangi tas daripada korban karena tas itu terletak di belakang. Kemudian dia berpura-pura bahwasanya itu tasnya dia, kan bisa saja seperti itu. Kemudian dia lepas dari mukenanya, padahal waktu sholat baru datang dia waktu berjamaah, tapi dia tidak sholat berjamaah. Kini, pelaku diburu pihak kepolisian. Ratusan pemuda di Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur terlibat tawuran. Tawuran yang terjadi jelang sahur ini diwarnai dengan perang petasan. Petugas Polres Situbondo yang menerima laporan langsung turun ke lokasi untuk membubarkan tawuran. Namun upaya petugas mendapat perlawanan dari para pelaku. Mereka nekat menyerang petugas dengan petasan yang membuat aparat kewalahan dan mundur sementara. Tak menyerah begitu saja, polisi menggunakan mobil untuk membubarkan tawuran. Hasilnya petugas berhasil membubarkan massa dan mengamankan sejumlah motor yang diduga digunakan para pelaku tawuran. Tawuran dan perang petasan ini sangat meresahkan warga. Saya kurang tahu juga Mas, yang jelas saya tadi ketika lewat, boro-boro di sana ada serang-serangan menggunakan kembang api. Ya, sebenarnya hampir saja sih saya kena Mas, di paha itu Mas, naik sepeda motor. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga polisi tadi juga banyak diserang Mas. Antisipasi kejadian berulang, polisi akan menambah personel patroli pengamanan. Hal ini sekaligus untuk menjamin ketenangan warga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Seorang dokter di Batam harus berurusan dengan polisi, bukan karena kelalaiannya menangani pasien. Diduga dokter mencabuli seorang pasien wanita saat pemeriksaan di klinik. Korban yang datang berobat mendapatkan tindakan pencabulan dari dokter. Pemirsa, selain kasus pencabulan seorang dokter, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita kriminal pilihan. Bersama saya, Stefani Patricia. Seorang dokter di Batam, Kepulauan Riau ditangkap setelah dilaporkan pasien wanitanya. Korban mengaku dicabuli pelaku saat datang berobat karena ada keluhan di bagian intimnya. Dokter DS yang berpraktek di salah satu klinik di kawasan Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau ini tak berkutik saat dihadirkan di hadapan wartawan di Polsek Batam Kota. Dokter 38 tahun ini berurusan dengan polisi setelah dilaporkan pasien wanitanya yang mengaku dicabuli saat memeriksakan keluhan di organ intimnya. Pelaku tidak dapat mengelak lantaran korban memiliki bukti rekaman video saat pelaku berbuat cabul. Korban merekam aksi tersebut karena curiga dengan gerak-gerik pelaku saat memeriksa organ intimnya. Perbuatan cabul ini bermula saat korban yang antri di klinik baru masuk ke kamar periksa pelaku saat sudah tidak ada pasien lain dan klinik akan tutup.
Korban awalnya tidak curiga saat pelaku mulai memeriksa. Namun karena pemeriksaan terlalu lama dan gerak-gerik yang mencurigakan, korban kemudian inisiatif merekam. Korban yang kaget saat melihat aksi cabul pelaku yang terekam kemudian meminta bantuan kekasihnya dan keluar dari ruang periksa. Sebelumnya korban ini memang sudah melakukan pemeriksaan sama dokter DS. Pemeriksaan yang ketiga kali, korban merasa ada yang ganjil, sehingga korban melakukan perekaman pada saat tindakan. Tindakan dilakukan kurang lebih setengah jam ya, untuk masalah keputihan, masalah kewanitaan. Setelah setengah jam, korban meminta untuk pacarnya gedor pintu, karena pintu dikunci oleh dokter DS. Setelah itu korban keluar bersama dengan pacarnya di parkiran, baru korban melihat hasil rekaman video, disitulah korban kaget. Setelah itu sempat memang pacar korban mengklarifikasi dengan dokter DS, apa yang terjadi di dalam, kenapa lama sekali. Beliau juga sudah mengakui, dokter DS sudah mengakui bahwa dia hilaf. Sementara itu dokter DS mengaku kilaf. Dirinya tidak berniat untuk berbuat asusila dan meminta maaf pada korban serta menyesali perbuatannya. Minta maaf dengan kejadian ini, saya hilaf. Hilaf ya Pak ya? Tapi Bapak udah berusaha untuk meminta maaf langsung kepada korban atau bagaimana? Sudah. Oke dok. Bapak tak sadar Pak waktu direkam Pak? Tidak. Hah? Tidak. Polisi menyita barang bukti diantaranya alat kontrasepsi, sarung tangan karet, botol cairan steril, dan sabun antiseptik. Setelah melaporkan pencabulan yang dialaminya, korban merasa malu dan murung. Sementara si dokter cabul kini mendekam di sel tahanan Polsek Batam Kota. Polisi menjeratnya dengan pasal perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Korban penyekapan dan pencabulan yang dilakukan anak anggota DPRD Kota Bekasi didiagnosa tertular penyakit kelamin. Korban kini menjalani perawatan pasca operasi dan pendampingan psikologis di rumah sakit. Remaja putri korban penganiayaan dan pencabulan yang diduga dilakukan oleh anak dari anggota DPRD Kota Bekasi masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Ia menjalani operasi setelah mengalami pendarahan akibat tertular penyakit kelamin. Setelah menjalani operasi ini, anak saya ini dalam masa pemulihan. Jadi dokter mendiagnosa ini, anak saya mengalami penyakit kondiloma. Ya. Saya dari pihak kepolisian untuk melanjutkan laporan saya ini dan agar pelaku dapat ditindaklanjuti. Kasus ini telah dilaporkan ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi Kota pada Kamis lalu. Pelaku AT 21 tahun diketahui merupakan anak dari anggota DPRD Kota Bekasi. Ayah korban menceritakan bahwa peristiwa yang menimpa putrinya terjadi pada Minggu 11 April 2021. Korban dan pelaku sudah saling kenal selama hampir 9 bulan. Tidak hanya mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual secara berulang, korban juga disekap selama 1 minggu di sebuah rumah di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi. Sementara itu, polisi terus mendalami kasus dengan meminta keterangan korban dan saksi, mengumpulkan barang bukti, serta olah tempat kejadian perkara. Ya, untuk korban sudah dilakukan visum dan kami juga sudah mengecek TKP, lokasi TKP di seputaran wilayah Rawalumbu. Kita juga akan sedang mencari saksi-saksi maupun. Korban saat ini mengalami trauma berat dan sedang menjalani perawatan psikologis. Pihak keluarga berharap kasus ini berjalan adil dan tidak pandang bulu. Bermaksud membangunkan warga untuk sahur, sejumlah pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan polisi karena sejumlah pemuda tersebut menggelar musik keliling kampung dan berjoget erotis di atas kendaraan yang dianggap vulgar.
Sejumlah pemuda di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Para pemuda tersebut menggelar musik keliling kampung dan berjoget erotis di atas kendaraan. Namun akibat aksi goyangan mereka tersebut, para pemuda ini dipanggil ke Polsek Ajangalek untuk pembinaan. Aksi mereka dilakukan saat berkeliling kampung membangunkan warga untuk sahur. Dalam video yang beredar, sejumlah pemuda terlihat berjoget erotis di belakang mobil pick-up dengan musik dan pengeras suara berkeliling kampung. Selain mobil pick-up, terlihat di belakang mobil juga ada kendaraan motor yang juga ikut memeriahkan aksi ini. Ini sengaja atau bagaimana ya? Ya dia lakukan sudah 2 malam ya, 2 malam. Yang viral itu malam terakhir. Nah, kita sudah panggil orang tuanya. Kemudian yang bersangkutan kita lakukan pembinaan. Akibat aksi goyangan mereka, para pemuda ini melakukan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya warga di Kecamatan Ajangale melalui media sosial. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kiranya video telah kami pada tanggal 14 sampai 15 April 2021. Terima kasih. Kini para pelaku sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing dan harus tetap mengikuti pembinaan oleh KUA setempat. Seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA di Jember diamankan polisi setelah menyebarkan video mesum dengan pacarnya lewat media sosial. Remaja tersebut nekat menyebar video mesum dengan pacarnya karena wanita pujaan hatinya itu meminta putus. Seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA di Jember harus berurusan dengan kepolisian Polsek Sumber Baru karena telah menyebarkan video asusila dirinya dengan kekasihnya. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku tega menyebarkan video asusila tersebut karena sang kekasih meminta putus darinya. Akibat aksi nekat pelaku, korban yang juga kekasih pelaku kemudian lapor polisi. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui semua kesalahannya karena memang tidak ingin berpisah dengan kekasihnya. Keduanya sama-sama pelajar dan sama-sama masih duduk di bangku kelas 1 SMK. Kita jerat dengan pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Atas ulahnya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Polisi berhasil menangkap 2 pembuang jasad bayi yang ditemukan tak utuh yang diduga dimakan anjing di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selengkapnya hanya di Realita.